Lombok kan selapu nu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara. Ini adalah perisian. Ngadu penjalin, timpal ngadu endi. B asal usul apakah wa Arab di zaman Wali Songo untuk mengadakan latihan perang. Lagu di Lombok dan Tenara, di Bali di Nara perisian, di Jawa di Nara perisian, Sumbawa di Nara, pokok Lombok dan Tenara. Lombok Tenara. Jadi termasuk yang merupakan salah satu tradisi Lombok isi lain memang di zaman kerajaan Silaparang, kerajaan Silaparang, Pejanggi. Jadi dia berarti karena lamun di daerah-daerah lain memang di daerah perisian lagu lamun menggunakan alat-alat senjata tajam, maka ngadu masih ini ngadu tameng. Tameng ini kan selapu, cuma si perisiannya hanya Lombok, Tenara. Atau Tenara di tempat lain, jadi caranya. Nah, jadi gini, caranya kanak-kanak nih pada berjorak le waktu hari raya. Sampai Rasulullah pun nyaksian ada debeke lah Aisyah dengan mana? Debeke Aisyah. Demonas mone agak puaslah Aisyah. Maka dia biskin Rasulullah berembik Aisyah. Puas semua ini. Wah Rasulullah, lalu jana nanti lalu saya tinggalan si Aisyah. Ini menunjukkan bahwa idkhalus sururnu adalah merupakan suatu hal yang kadang-kadang mendatangkan pahala belik apabila memang murni dengan mempergunakan hal isi kanggo. Memang lalu yang tahu justru kok Abu Bakar Siddiq agak diledemen. Justru Rasulullah mengatakan legaannya punya belagu. Legaannya belagu. Bahkan baru sampai kalau Rasulullah SAW adanya kejitin penyanyian dan sugu dengan kamar Aisyah. Jadi Aisyah sendiri ya jelas menunggu dengan apa tindakan Rasulullah terhadapnya. Jadi dia debat di bawah dia disuruh. Lalu sebelumnya apakah sebelum Rasulullah tama kamar penyanyi si dua wa'ara di dalam kamar Aisyah, apakah dasar dia tundang si Aisyah ataukah dia memang datang untuk menawarkan suatu jasa menghibur. Jadi beberapa riwayat memang berbeda pendapat tentang para ulama-ulama tentang hal ini. Namun yang kesimpulan adalah kanggo teiringin kasidah-kasidah pujian kepada Allah dan selawat-selawat, kemudian dengan diiringi dengan alat musik. Alat musik lamun le kan di arak suling, arak bio kita kena gesek biola. Bahkan lamun suling ini termasuk masih bagian daripada alat musik tiup secara Asia, Cina misalnya. Cina bahkan justru sangat mengagung-agungkan para seniman-seniman suling karena mereka memiliki masing-masing keahlian dan kembangan nih bagi saya. Jadi misalnya ente anggap terkaitan si hukum, maka kebudayaan kesenian adalah memang yang merupakan hasil karsa. Karena dibalik dalam kitab sedang tulisan Syafa'ul Madrik Marfah Bizaka Ilmu Mudrikan kan lengkap tuh pembahasan tentang ada peradaban, kemudian uruf, kemudian segala macam lah kaitan. Jadi sebagai mukadimah tentang masalah ini bahas mulai dengan Al-Quran, hadis, ijma', kemudian uruf, adat, peradaban, kemudian
kemudian ya adat istiadat berbeda kerja peradaban, berbeda kerja uruf. Artinya keselapuan secara majazi memiliki pengaruh terhadap zakaul ma'rifah, mudrikah. Zakaul mudrikah kecerdasan ini alat berpikir. Sudah dalam talimut ta'lim ya, mudrikah. Kemudian akan mempengaruhi kejernihan ma'rifah. Artinya semakin cerdas intelijensi dengan, maka ma'rifatnya akan bening. Karena ibau sina bedaya ia B si patutnya istiqomahan besindi. Nah adapun lamun dia dijernih mudrikah, maka dikhawatirkan ma'rifat pun akan menjadi terganggu. Namun barang syaitan para malaikat kan ke arah pokoknya mimpi doang, impian nanti datangin si wali sekene, datang wali sekene, terus pokoknya mimpi doang. Jadi wiridnya sekene terus datangin si wali sekene, ya terus. Adapun Allah Ta'ala merasa sebut di dalam akhir hikam tidak membuat tanda bagi seorang wali. Kita tahu si manusia. Jadi kadang-kadang ini salah terka dengan si dia jadi wali, para dia jadi wali, dengan si jadi wali, dia tahu hanya Allah Ta'ala siwikan. Kecuali adalah cara umum kita umat Islam selalu jadi wali. Karena apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Asal dia beriman dan bertakwa wali. Cuma makomnya sih berbeda-beda. Apakah kita terima dalam kelompok wali nujaba, ahyar, abdal, budala, kemudian autad, kutub, dan gaus. Nah ini sih ketika semacam dia darah dengan tahu diri hanya Allah. Babu sunnatul aidain li ahli Islam. Kita sudah mendapatkan sunnah kami kata Rasulullah SAW. Berarti lejelo hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka awalilah kegiatan dengan melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha yang maksudnya. Sadikman melakukan ndak menara hiburan dulu. Nah bare lama selesai sholat kembali tipak balik tulik maksudnya. Kemudian lamun hari raya Idul Fitri dono kata menyembelih. Lamun kuala puangno berarti itu menegakkan sunnah Rasulullah, kata Rasulullah SAW sendiri. Lamun Idul Fitri Idul Fitri hanya banyak aktivitas gawe, misal termasuk ada ziarah ke makam Ina Amat, ke makam para alim ulama, ke makam-makam dengan soleh. Untuk apa? Untuk langsung memberikan hadiah pahala kalimat thayyibah le makam dengan si soleh atau pelik kubur Ina Amat. Tidak terpandang bahwa ya jadi tulang belulang bahkan jadi debu. Memang fisik materialnya boleh jadi genung, lagu rohnya masih tetap hidup. Jadi lintas batas, lintas alam, baru berkomunikasi hanya dengan isi mampu memiliki kemampuan berkomunikasi. Ya sih baru berkomunikasi roh. Karena lamun itu jelas dia dengan kemampuan, kapasitas iman baru sampai kepada itu. Nah ya sebabnya ya berziarah ke makam Ina Amat keluarga kemudian dengan saleh, kita berpegang langsung, berjunjuk langsung secara langsung. Bau ya memang pengirim dengan jauh, lagunya kan jauh. Alangkah bagusnya tasongan terima cara ya dan biadin ibarat belakang. Jadi
hakikatnya kan kita berhadiah pahala kalimat thayyibah, pahala sedekah, terutama sekali kalimat thayyibah bacaan ke dekat kuburan. Sehingga banyak riwayat menjelaskan tentang para sahabat ataupun para dengan saleh liwat di kubur dengan sebab liwat nano ini petang dasa jeluk, petang dasa kelam penghuni kubur no ia istirahat daripada azab dengan sebab keliwatin kubur dan si dengan soleh, si dengan alim. Ya dia sebut bahwa kubur Blenco termasuk ya kubur si dampak dengan ketuk tiga jika si Kota Mataram kadang-kadang lalu ngaji cepak kafe, kemudian darah ngaji cepak itu anak-anak si sekolah adalah merupakan suatu hal sih berpengaruh. Hanya sekedar liwat doang di teman menghadiahkan para Al-Fatihah. Kadang-kadang para ulama asal liwat kubur pasti kan mengatakan apa? Allah ma'ufil sahabat manakra'u ila ashabi hadil kubur atau ila mandukil bihal makbar. Ini kaji sampean bacaan kaji ini ketiba penghuni makbarah sampean banyak riwayat isi dari patokan dari ukuran tentang hal ini, sehingga dengan si arah di dalam kubur akan mendapatkan keberkahan daripada dengan si ziarah ini. Maka sebenarnya juga masih dengan mati misalnya jamaah isi pada hadir terus pada menghadiahkan pala kalimat thayyibah. Jangankan sampai keniatan secara menyeluruh, nggak dengar doang ya bacaan daripada Qul dan rangkaian-rangkaian isi penghuni kubur ini akan menyebabkan ia pada senang menjadi mau malah masalah ia terbaik mau si pada hadir. Jadi kalau lamun Idul Fitri karena dilarang penyembelihan misalnya pada berziarah ke makam dengan saleh, ke makam ina amak terutama sekali adik tetap keparahin berbuat bagus dan ina amak ndek dari waktu hidup gua lalu setelah meninggal dunia pun tetap berbuat bagus dengan cara menziarah ia. Karena ini lamun waktu kuburan jenazah telik dalam liang lahat pertama kulit roh tiba balina selama telu jelu untuk menyaksikan apakah inara utang atau selesai dalam rendi atau ini yang faraid atau selesai di harta warisan atau apa si gawe dan si keluarganya dalam luah delu si ketelu pula untuk apa selama sebulan di atas makbarah untuk menunggu apakah jarak dengan keluarganya sejarah ini atau tidak. Namun setelah sebulan maka ialah kaulah roh mukminin ta'ifa iliyin. Dengan iliyin saya pun si datang lihat kubur dengan tujuan kebagusan bau sensaksinya dan akan menikmati hadiah pahala kalimat thayyibah si terbaca dekat kubur ni. Lamun apabila terlangsung perhadapan, lamun dia ya bebe dengan terbaca berhadiah ya bau doa dan sampai kepada keluarga si meninggal. Haddatsana Ubaid bin Ismail telah bercerita perkara oleh Ubaid bin Ismail qala haddatsana Abu Usama telah bercerita perkara oleh Abu Usama an Hisham daripada Hisham an Abi daripada bapaknya Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha daripada doanya qala qalat dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatan. Pada maksud ini berarti min jawaril ansari ini telah masuk Umar bin Abu Bakar Siddiq, sedangkan di sisiku ada dua orang budak-budak perempuan daripada budak-budak bangsa Ansor. Kemudian dua-duanya menyanyi bima tawalatil ansor
dengan apa yang taqawalat al-ansar, dengan apa yang mengucapkan oleh orang-orang yauma bu'at, yaitu adalah pada hari bu'at. Qalat, berkata dia, walaisata bimuginnataini, dan padahal dua-duanya bukan penyanyi. Faqala Abu Bakr, maka berkata Abu Bakar Siddiq, amazamiru syaitan fi baiti Rasulullah SAW. Oh, ada suara-suara seruling syaitan di rumah Rasulullah SAW. Ada seruling syaitan di rumah Rasulullah SAW. Wadhalika fi yaumil Aid, dan itu terjadi pada hari raya. Faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin aidan, sesungguhnya bagi setiap kaum itu ada idnya. Jadi ya, dengan paham Abu Bakar Siddiq bahwa Rasulullah tidak melarang, dia adalah larang dengan isi bernyanyi-nyanyi hari raya, karena untuk bersenang-senang, bergembira, walaupun hanya 2 kali dalam setahun, untuk melepas kepenatan selama tahun. Maka secara manusiawi memang ini manusia merasa jerak stres apabila dengar musik, jerak gelisah, jerak resah dari sebabnya dengar musik. Namun memang tujuannya adalah maka merupakan suatu hal sih sangat bagus. Nah, kemudian berbeda namun arak musik waktu resepsi pernikahan dan resepsi lain. Sebagian daripada ulama lalu membedakan. Jadi apa isi sabda yang Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan masalah Id. Jadi musik hari Id untuk menambah syiar hari raya. Nah, kemudian berarti lamun acara tisliran ya enggak. Nah, sebagian. Nah, justru sebagian mengatakan tekias ya, tiba si terjadi di zaman Rasulullah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Maka hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini termasuk masih merupakan suatu hari walimah, hari resepsi. Tahu dengan harus kita ke daerah hidup secara spiritual. Banyak tanda kias. Apabila hari raya tanggungan Rasulullah SAW, maka hari pernikahan atau resepsi pernikahan pun adalah merupakan suatu isi pantas untuk menambah kegairahan. Dan jadi catatan adalah si penting alat gunayang dan sampai membuat terlupa oleh Allah. Apabila memang menyebabkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan dapat pahala karena alat untuk menguatkan ingatan kepada Allah Taala. Baik alat musik ataupun nyanyian-nyanyian di suara. Jadi Abu Bakar Siddiq tetap mengatakan amazamira syaitan fi bait Rasulullah. Apakah seruling setan, suara seruling setan di bait Rasulullah? Rasulullah sendiri beritahukan kepada Abu Bakar seolah-olah lihat Abu Bakar nih waktu dia bergairah dulu suara. Ya sekali setahun dia jadi masalah. Nah, jadi dia balas Rasulullah, justru Abu Bakar Siddiq terhadap pencerahan Rasulullah SAW. Babul aqli yaumil aidi qabla al-khuruj. Ini suatu bab pada membicarakan masalah makan. Hari raya Idul Fitri memang sebelum berangkat sunatan nyampah dulu. Sunatan nyampah. Adapun lamun Idul Adha jangan enggak, baris boleh dan nyampah. Jangan nyampah dulu sebelum dia boleh dengan pelaksanaan hari raya. Haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim, telah bercerita pada kami oleh Muhammad lu atau 5 atau 7, apalagi ajwa. Sehingga kurma ini lebih satak paritas kurma, lebih satak macam kurma ini.
Lamun ajwa jadi pasti lamun konte kemudian tolang lebri pidang-pidang nani ajwa asli. Sangat kurma ikan kita tolang arak si tajam tolang beri lancip tajam arak isi konte agak bunder-bunderan, kemudian arak si beluk arak kapsul. Dari segi tolang, dari segi buah ada arak si kuning, arak si abang. Oda nih, arak si kuning, arak si abang. Sampai 200 macam. Kalau Indonesia itu orang duit dengan alat kurma, kita dari Jakarta dari hotel, bir hektar. Kode-kode, wah berbuah doang. Mas bro no arak si hijau, arak si kuning, arak si abang, oda. Dalam sekian waktu terus pada toa panen. Amerika sebagai penghasil kurma terbaik masih di dunia dan pelik-pelik dia si sebiji 1.000 aja sebiji suayan beli acara pengembangan dan banyak rempet kan berbuat rempet ternyata dengan hidung itu ya dan selam dan hidung dan ini adalah pengembangan bisnis pertanian dari agrobisnis. Nah, jadi Rasulullah SAW selalu daranan kurma no telu witir ganjil. Apakah telu 5 atau 7? Nah, pada umum 7 sampai puasa lamun ajwa kekeluaran 7 mulazamah, maka ini bau jadi penawar racun. Ajwa penawar racun. Ini tentang masalah ngelor pada hari raya. Masih berbicara babul akli